Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Julia Soni dengan NPM 2556051013 dari Rekce. Di sini saya akan membuat video tugas UAS Ekonomi Bisnis dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harori, SAB MSI. Berikut saya akan menjawab pertanyaan UAS berdasarkan teori dari buku Ekonomi Bisnis Pak Iqbal dan Bu Nidia. Yang pertama, jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi penting karena membantu menjelaskan bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan mengambil keputusan dalam kondisi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Ilmu ekonomi juga menjadi dasar untuk memahami kebijakan pemerintah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan usaha dalam bisnis sehingga dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, apa itu ekonomi dan bisnis? Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia atau masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, serta bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan bisnis adalah aktivasi yang dilakukan individu atau kelompok untuk menciptakan nilai tambah melalui produksi atau penjualan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan, yaitu profit, dan menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Yang ketiga, ada jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku unit-unit kecil ekonomi seperti rumah tangga konsumen, perusahaan individual, contoh fokusnya perilaku permintaan dan penawaran barang, penetapan harga di pasar tertentu. Sedangkan ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pendapatan nasional. Perbedaan utamanya, mikro fokus pada unit kecil seperti konsumen atau perusahaan, sedangkan makro melihat gambaran besar seluruh perekonomian. Yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli, yaitu Martono mengungkapkan investasi adalah penanaman dana oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa depan. Investasi menurut Mulyana merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Sedangkan menurut Halim, investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Fitzgerald mengartikan investasi berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang modal saat ini, yang akan menghasilkan aliran produk baru di masa depan. Yang kelima, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi hijau dan contoh kasus-kasusnya akhir-akhir ini? Green growth atau pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengedepankan pembangunan rendah karbon, serta inklusif secara sosial. Green economy sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Contoh kasus ekonomi hijau akhir-akhir ini yaitu penggunaan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keenam, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi biru dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya. Selain itu, ekonomi biru juga bisa didefinisikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang berlangsung pada wilayah kelautan. Sedangkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menurut undang-undang, arti dari ekonomi biru yaitu kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir pantai atau pulau-pulau kecil. Contoh kasus ekonomi biru akhir-akhir ini, pengelolaan perikanan berkelanjutan seperti pembatasan alat tangkap yang merusak dan mengatur kuota penangkapan ikan. Yang ketujuh, jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia, mengapa lambat bersaing dengan negara maju.
permasalahan ekonomi Indonesia yang menyulit bersaing dengan negara maju antara lain ketimpangan SDM dan lapangan pekerjaan, tenaga kerja belum optimal sesuai potensi wilayah, ketergantungan terhadap sektor primer seperti pertanian, ekstraktif daripada sektor teknologi dan manufaktur bernilai bertambah tinggi. Pengembangan infrastruktur dan investasi masih kurang merata sehingga daya saing rendah. Produktivitas tenaga kerja masih tertinggal dibanding negara maju. Sedangkan secara umum, sektor ekonomi yang masih bergantung pada sektor tradisional membuat daya saing nasional tertinggal. Yang kedelapan, jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju dan berikan solusi dari Anda. Berdasarkan data BPS dan analisis pengamat, permasalahan yang ada di Lampung yaitu kemiskinan dan ketimpangan pembangunan yang masih tinggi, terutama di daerah pedesaan dan kabupaten tertentu, ketimpangan distribusi lapangan kerja, dan kualitas SDM yang belum sesuai potensi ekonomi. Banyak wilayah pertanian luas namun produktivitas rendah sehingga pendapatan rendah. Solusi yang bisa saya berikan yaitu peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi SDM sesuai kebutuhan pasar kerja. Diversifikasi ekonomi, daerah dengan memicu industri bernilai tambah dan teknologi. Peningkatan investasi infrastruktur pedesaan agar distribusi ekonomi dan akses pasar semakin merata. 9. Analisis dan jelaskan di mana letak permasalahan daerah, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain dan berikan solusi dari Anda. Tingkat kemiskinan tinggi di wilayah Lampung, contohnya Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Dengan garis kemiskinan relatif tinggi dan dominasi sektor pertanian sebagai sumber pendapatan rendah. Ketergantungan pada sektor tradisional pertanian menyebabkan pendapatan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Pendidikan formal rendah di rumah tangga miskin sehingga peluang kerja formal terbatas. Solusi yang saya bisa berikan, pengembangan UMKM dan diversifikasi sektor ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan keterampilan kerja dan pendidikan teknis agar tenaga kerja bisa masuk ke sektor yang lebih produktif. Dukungan investasi daerah di sektor produktif atau pariwisata, teknologi digital, dan industri kreatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ulang materi diskusi pada setiap pertemuan dari Pak Iqbal beserta teori ekonomi dan bisnis yang terkait. Pada pertemuan pertama yaitu orientasi pengenalan bisnis. Pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diajak berdiskusi mengenai berbagai berita ekonomi terkini di akhir tahun untuk memahami fenomena seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar tambah rupiah, dan kebijakan pemerintah. Diskusi ini bertujuan untuk mahasiswa peka terhadap kondisi ekonomi aktual, mampu menghubungkan teori ekonomi dengan realitas, melatih berpikir kritis dan analitis terhadap fenomena ekonomi, serta mengaitkannya dengan teori yang terkait yaitu ilmu ekonomi makro, membahas inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kebijakan fiskal secara moneter. Dan berikutnya teorinya permintaan dan penawaran. Kenaikan harga akhir tahun dapat dijelaskan melalui peningkatan permintaan dan keterbatasan penawaran. Selanjutnya juga ada teori tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Pemerintah berperan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, kami diberi tugas untuk mewawancarai galeri prestasi yang ada di gedung B dengan materi pengaruh pasar modal. Mahasiswa mengunjungi galeri prestasi untuk memahami apa itu pasar modal, peran pasar modal dalam perekonomian, jenis instrumen pasar modal, manfaat pasar modal bagi perusahaan dan investor sesuai dengan teorinya yaitu teori investasi, di mana investasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan di masa depan, dan teori keuangan, di mana pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi, di mana aktivitas pasar modal dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada pertemuan keempat, kami diberi tugas untuk mewawancarai UMKM, dan kami mewawancarai UMKM toko jus yang ada di Satel Unila. Mahasiswa mengamati langsung toko UMKM jus tersebut yang sumber pendapat utamanya berasal dari mahasiswa.
Kegiatan ini meliputi mengamati proses produksi dan penjualan, menganalisis strategi usaha, menyusun laporan kewirausahaan, dan UKM tersebut sangat bergantung pada jumlah mahasiswa, daya beli konsumen, lokasi yang strategis dalam perekonomian berdasarkan teori-teori yang terkait, yaitu yang pertama ada teori kewirausahaan, di mana wirausaha adalah individu yang berani mengambil risiko untuk menciptakan peluang usaha. Yang kedua ada teori produksi, di mana mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai jual. Yang ketiga ada teori UMKM dalam perekonomian. UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dan pada pertemuan kelima atau yang terakhir, kami berdiskusi berita tentang bencana Aceh dan Sumatera. Mahasiswa membahas dampak bencana alam terhadap aktivitas ekonomi, khususnya meningkatnya distribusi alat berat pasca bencana yang dikaitkan dengan teori-teori yang terkait. Teori pertama yaitu ekonomi pembangunan, di mana fokus pada pemulihan dan pembangunan pasca bencana. Yang teori kedua yaitu distribusi, di mana proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang teori ketiga yaitu permintaan dan penawaran, di mana permintaan alat berat meningkatkan karena kebutuhan rekonstruksi. Sekian video UTS yang saya lampirkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.